Royas, Johanna, bagaimana tadi pelajaran kalian waktu pagi tadi? Apa tadi yang kalian bahas? Nah, kalau tadi pagi kami tuh Pak, kami belajar 2 mata pelajaran Pak, agama sama matematika. Oh, kalau Johanna? Kalau aku bahasa Inggris sama IPA Pak, tapi tadi guru nggak ngasih tugas karena tadi udah menjelaskan semua. Oh, gitu. Kalau Royas tadi kan ada katanya belajar agama. Apa tadi yang kalian bahas waktu agama tadi? Kalau agama tadi Pak, yang diajarkan guru kami itu tentang kitab suci Pak. Oh iya nak, masa kalian anak SMP sudah bahas kitab suci? Ya kan mah, kalau emang betul coba jelaskan. Nah, jadi gini, sesuai yang diajarkan oleh guru kami, bahwa Alkitab itu tidak langsung diwahyukan atau diturunkan dari Tuhan, tetapi melalui proses penulisan yang sangat panjang oleh para penulis dan disertai oleh Roh Kudus. Nah, bahkan Alkitab ini menceritakan tentang karya-karya penyelamatan Yesus Kristus yang menjadi manusia. Yeay, jago penjelasannya. Iyalah, apalagi tentang kitab suci. Aku paling suka belajar. Sudah, kita makan dulu saja ya nak. Ayolah, kita makan dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Yang nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas makanan yang tersedia di depan kami. Ya Tuhan, berkatilah makanan dan minuman ini agar menjadi berkat dan kesehatan bagi kami. Hanya doa kami ya Tuhan. Amin. Yang nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita sudah selesai makan. Royas, pimpin doanya ya nak. Ya, Ma. Mari kita bersatu dalam doa dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak buat hidangan yang sudah kami makan tadi. Berkatilah itu agar menjadi sumber tenaga bagi diri kami. Hanya yang dalam anakmu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, kalau sudah selesai makan, bisa balik kamar yang masing-masing ya. Simpan piringnya ya nak. Sebelum tidur jangan lupa berdoa ya kalian. Iya Pak. Makanan kok gini-gini terus sih bentukannya. Gak mau makan ah. Apa kamu bilang? Syukur kamu bisa makan. Lihat orang-orang di luar sana banyak yang tidak makan. Makan saja apa yang ada, tidak usah ngoceh. Iya loh Ma, aturannya makanan kami bisa lebih bervariasi lah. Masa gini-gini terus sih, bosan banget tahu. Mulutmu. Kalau tidak mau makan, tidak usah makan. Ya udah, aku nggak mau makan. Ada apa ini? Masih pagi dari kalian. Lihat kedua anakmu ini, tidak mau makan. Ya iyalah nggak mau makan loh, kayak gini-gini terus. Gak selera jadinya, mending harus makan. Nah, tahu diri kalian. Makanan susah kali. Gimana sih anak-anakmu itu mah? Sakit kepala kalian. Kok nanya aku sih? Mereka kan juga anakmu. Gimana sih? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Anak ambilkan sampah di bawah mejamu. Iya Bu. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Roya, silakan pimpin doa nak. Baik Bu, Ibu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita bersatu dalam doa dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu kami dapat masih berkumpul di tempat ini. Bapak, sebentar lagi kami ingin memulai pelajaran kami, berkatilah itu baik kami dapat memahaminya serta mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah dosa kami Bapak, agar kami entah ini disebut sebagai benar. Pujilah nama Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Royas. Anak-anak kami silakan buka buku kalian halaman 24 tentang kitab suci.
Sebelum itu, apa nama kitab suci bagi agama orang Islam? Al-Quran, Bu. Agama Hindu? Weda, Bu. Bagus, nah. Bagaimana dengan Konghucu? Aku tahu, Bu. Si Suji. Bagus, nah. Bagaimana dengan kita yang Kristen? Kita, Bu. Ya, bagus. Kitab. Maka tema kita hari ini adalah pentingnya kitab suci. Apa itu arti Alkitab? Coba kami yang silakan jawab. Alkitab itu tulisan tentang Tuhan, Bu. Oke, bagus. Bagaimana dengan Hana? Apa itu arti kitab suci? Menurut saya, Bu, Alkitab itu berisi tentang penciptaan alam dan semesta. Oke, satu lagi siapa yang bisa? Saya, Bu. Menurut saya Alkitab itu berisi perintah Allah yang harus dilaksanakan, Bu. Bagus semua jawaban kalian anak. Nah, jadi kitab suci atau Alkitab bagi kita adalah sebagai firman Tuhan dalam bentuk buku dari segala buku yang merupakan mukjizat terbesar dalam sejarah manusia. Alkitab adalah sumber kebenaran yang sejati. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus menekankan pentingnya firman Allah. Ia menulis, "Hendaklah engkau tetap berpegang pada perkara-perkara yang telah engkau pelajari dan yang tentangnya engkau diyakinkan untuk percaya." Nah, apa manfaat Alkitab itu bagi kamu, Alicia? Menurut saya, Alkitab itu sebagai pelita kehidupan, Bu. Kalau kamu, Farel? Saya itu, Alkitab itu jalan kebenaran, Bu. Bagus semua jawaban kalian anak. Nah, ada beberapa manfaat Alkitab sebagai pedoman dasar kehidupan manusia. Yang pertama, ada jalan keselamatan. Yang kedua, menjadikan kita orang Kristen yang kuat. Yang ketiga, meyakinkan kita akan keselamatan yang kita terima. Yang keempat, memberikan keyakinan dan kuasa dalam doa. Dan memberikan sukacita dan sejahtera. Dan membimbing kita dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan kita. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Enggak ada, Bu. Nah, anak-anak kami, marilah kita jadikan Alkitab sebagai standar hidup. Kompas memberikan petunjuk arah nasihat untuk membuat keputusan-keputusan yang baik. Bu, tadi kan ada Ibu katakan bahwa Alkitab itu merupakan pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari. Lantas pedoman kita sebagai anak kepada orang tua itu apa, Bu? Bagus pertanyaan kamu, Royas. Ada yang di sini bisa membacakan Efesus 6 ayat 1 sampai 3? Saya dapat, Bu. Saya bacakan ya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3 isinya ialah, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Terima kasih, Hana. Nah, sesuai dengan isi Alkitab yang baru saja kita dengar, maka kita harus menjadi anak yang taat dan patuh terhadap kedua orang tua kita. Itu perintah Allah. Percaya pada Allah artinya harus mampu menjalankan perintahnya. Ingat itu anak, harus patuh, jangan durhaka. Ini nggak usah nasihatin deh. Bu, satu lagi, bagaimana kitab suci untuk orang tua kita, Bu? Nah, Efesus 6 ayat 4. Siapa yang dapat membacakannya? Ya, Bu. Efesus 6 ayat 4 isinya ialah, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Hana, kalau Amsal 29 ayat 17, siapa yang bisa membacakannya? Bu, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Terima kasih, Kian. Sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini tentang Alkitab, saya harap kalian semakin rajin membaca, merenungkan, dan mengaplikasikan. Oke, karena waktu kita sudah selesai, kita lanjutkan minggu depan. Anak, silakan berdoa, Nak. Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari tadi pagi hingga pada saat ini. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami. Kiranya apa yang disampaikan oleh guru kami dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tumben
Tumben kalian diam. Ma, jangan mulai lagi lah. Mah, tadi di sekolah guru ngasih tugas untuk ngehias kamar dan ngebantuin orang tua untuk beresin rumah. Terus nanti mama harus ngisi kertas tentang benar atau enggaknya aku ikut bantuin mama. Oh iya, setelah disuruh guru dulu ya baru bantu mama. Dasar anak zaman sekarang. Anak, tugasnya apa dari sekolah tadi? Gak ada tugas, Pak. Kakak tumben banget ngomongnya lembut. Mah, Pak, hari ini aku belajar hal penting di sekolah. Bu guru tadi ngajarin kami gimana menjadi anak Kristen yang percaya akan Tuhan melalui Alkitab. Maksudmu gimana? Ternyata Alkitab itu bukan hanya sekedar buku yang wajib dimiliki oleh orang Kristen, tetapi membaca dan memaknai isinya itu hal yang paling penting. Mah, Pak, maaf ya. Maaf, kenapa nak? Kakak kesambet apa sih? Alicia, Efesus 6 ayat 1-3, kami harus menjadi anak yang patuh sama orang tua. Pembelajaran dari Bu Guru hari ini mengajarkan aku pentingnya Alkitab. Bahkan aku sadar kalau selama ini aku jarang berdoa dan jarang membaca Alkitab. Maaf kalau selama ini aku dan Alicia ngeluh sama mama dan papa. Harusnya kami taat. Efesus 6 ayat 4 juga, maaf Pak. Isinya supaya orang tua tidak membangkitkan amarah terhadap anak dan mendidik anak dengan ajaran Kristus. Tadi Bu Guru menjelaskan ayat ini kepada kami, tapi aku hanya terdiam aja. Sudah nak. Papa mama lalai selama ini dan juga seharusnya mengingatkan kalian untuk rajin berdoa. iya betul kata mama kamu. Kamu sudah belajar banyak hari ini dan kamu juga sudah menjadi pengingat bagi kami. Alkitab yang penting bagi kita dan kita harus menjadi manusia Kristen yang percaya Tuhan. Kita jadi makan nih. Jadi dong, ayo kita ke ruang makan. Roma 15 ayat 4, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Imamat 19 ayat 3, setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian penampilan dari kami. Mewakili SMP Asisi Medan. Mengenal Alkitab, mengenal Kristus. Semoga